Salam, selamat pagi, dan kita tetap semangat. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa bersama. Bapa Allah kami yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami boleh bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Engkau Allah yang berbicara atas tiap-tiap kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, dimanapun sekalian sekarang ini berada, entah sedang ada di rumah, sedang lakukan apa saja, tapi saya percaya bahwa di masa-masa ini, masa-masa di mana ada waktu yang baik, Tuhan buat kita semuanya bisa ada di rumah, bisa berdoa, bisa bersabar, bisa terus melihat karya Tuhan di balik semuanya. Yang kita yakini. Saya akan bagikan bagian dari firman Tuhan yang memberkati saya di minggu ini. Saya mau bacakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang senantiasa menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Entah berapa kali kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan ini. Sudah puluhan kali kita mendengarnya. Tetapi setiap kali kita datang kepada firman Tuhan, nat yang sama, kita selalu dibekali dengan berkat-berkat yang selalu berbeda. Hari ini saya akan bagikan berkat dari firman Tuhan ini yang membekali saya di minggu ini. Diceritakan bahwa Yesus masuk ke di kota Yerusalem. Ada di sana ia masuk ke tempat yang namanya kolam Bethesda. Dan dikatakan di kolam Bethesda itu ada serambi-serambi dan di situ berbaring sejumlah orang sakit. Nah, untuk apa mereka ada di sana? Mereka menantikan mujizat. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dari langit dan masuk ke dalam kolam itu, apapun juga penyakitnya, itu akan sembuh. Dengan syarat siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu. Nah, baru kemudian Yesus menjumpai ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kita tahu endingnya, orang ini disembuhkan. Nah, kita senang dengan cerita ini. Tapi yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Ada 2 perkataan Yesus yang saya merasa bahwa itu perkataan yang sepertinya aneh. Tetapi ini perkataan yang ilahi, yang daripada Tuhan, yang kemudian mendatangkan mujizat kepada orang yang lumpuh ini. Firman Tuhan berkata yang pertama, perkataan pertama. Ketika Yesus melihat orang itu, menghampiri orang itu, ia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan kita sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bukankah orang itu di situ menantikan guncangan air? Di situ ia menantikan mujizat, atau lebih tepatnya, bukankah dia menantikan kesembuhan yang sudah sekian lama dinantikan? Nah, tetapi Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaannya sepertinya aneh. Tetapi memang ini sebuah pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang sebenarnya mau menggugah.
hati orang ini. Bayangkan, yang dia jawab adalah, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam air kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan apabila aku mulai mendekat, mulai berjalan ke arah kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia mau bercerita tentang sebuah kekalahan. Kekalahan yang terus dialami. Itulah Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan dijawab mau atau tidak mau. Sebenarnya pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan bagaimana orang ini berhasil melawan dirinya. Orang itu datang ke kolam itu dengan sebuah impian untuk sembuh. Datang dengan sebuah harapan untuk bisa berjalan. Tapi sekian lama ada di kolam itu, impian itu tidak pernah terwujud, harapan itu tidak pernah genap. Dia melihat mujizat. Mungkin orang yang sama, yang lumpuh, bisa berjalan. Orang dalam keadaan macam-macam sakit, dia bisa melihat ada mujizat di sana. Tetapi itu bukan dirinya. Itu dialami oleh orang lain. Dan kalau kita bisa berkata betapa sakitnya. Penantian yang lama, harapan yang dia bangun, dijawab dengan semua kekalahan yang terjadi. Kolam Bethesda itu seperti kompetisi. Siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Apapun juga penyakitnya. Dan dia ada di sana sekian lama dan selalu kalah dalam kompetisi itu. Sampai usia 38 tahun lamanya selalu ada di dalam kekalahan itu. Itu yang terjadi. Pertanyaan Yesus sebenarnya pertanyaan yang mau menggugah hatinya. Apakah hari ini kamu masih pegang impian itu? Sampai hari ini apakah masih membangun harapan itu? Apakah impian itu sudah sirna? Apakah harapan untuk bisa berjalan itu sudah musnah? Ataukah hari ini semuanya sudah sirna? Dan Tuhan mau berkata, hari ini bangun impianmu kembali. Kata sembuh mungkin adalah kata yang membuat orang ini trauma. Penantian yang lama untuk sembuh tidak kunjung terjadi. Melihat kesembuhan di depan mata, tapi itu bukan dirinya. Sampai kata kesembuhan itu sesuatu yang menyakiti dirinya. Tapi Yesus kemudian berkata, maukah engkau sembuh? Mengembalikan kepada impian beberapa tahun yang lalu ketika ia ada di sana. Membangun lagi sebuah harapan yang pernah dilupakan. Dan sebenarnya pertanyaan yang sama Tuhan sering lontarkan kepada kita. Tidak sedang ingin menerima jawaban kita, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mau pupuk lagi. Tuhan sedang mau konfrontasi hidup kita, untuk kita konfrontasi dengan hidup kita sendiri. Ada sesuatu yang mau kita ubah, kita bangun. Kalau sebuah impian dan lama kita tidak pernah mendapatkannya, sebuah harapan yang kita nanti-nantikan, tapi itu tidak kunjung tiba. Dan kemudian kita mencoba berkata bahwa masihkah ada impian buat hidupku, dan kemudian tanpa sadar dalam kekalahan demi kekalahan yang dialami tiap-tiap hari, kita kemudian berkata bahwa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada mimpi-mimpi lagi, semuanya sudah berlalu. Untuk mendengar kata sembuh itu trauma besar buat orang ini. Tapi Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Hari ini mungkin itu yang terjadi pada hidup kita. Mungkin kita membangun banyak harapan. Tahun 2020 mungkin kita berkata bahwa sesuatu yang baik nih akan terjadi dalam hidupku. Yang lama aku nantikan akan tiba. Tapi mendadak di awal tahun tiba-tiba kondisinya sangat berbeda. Kita justru tidak bisa bergerak apa-apa dalam waktu hampir sebulan ini. Kita ada di rumah, kerja di rumah yang punya pekerjaan, tapi beberapa mungkin harus tidak bekerja lagi di rumah, tapi karena dirumahkan, dan beberapa pergumulan dari teman-teman yang lain. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita,
Apakah kita masih tetap pegang impian itu? Apakah kita masih pegang harapan itu? Tuhan mau bangkitkan lagi impian. Tuhan mau lagi supaya kita tidak pernah melupakan harapan kita. Nah, kemudian yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, orang ini menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan apabila aku mulai berjalan, merangkak atau seperti apa, mendekati kolam, orang lain sudah mendahului aku. Dia berbicara tentang rangkaian kekalahan. Dia berbicara tentang rangkaian kesakitan yang pernah dialami. Sampai kemudian sudah tidak ada harapan. Sudah tidak ada harapan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Dia berkata, angkat tilammu hari ini dan berjalan. Maaf. Sekian lama, mungkin 38 tahun namanya, tilam itu menjadi penopang hidupnya, menjadi penopang tubuhnya. Tapi mendadak perkataan Tuhan, angkat tilammu dan kamu berjalan. Hari itu orang itu belum sembuh. Dia masih lumpuh sebenarnya. Tapi Tuhan berkata, angkat tilammu, angkat tilammu. Perkataan pertama Tuhan mau berkata, bangkitkan harapan itu. Mimpi itu masih ada. Tapi perkataan kedua, sebenarnya Tuhan sedang mau berkata, hari ini hari di mana kamu melatih iman. Hari ini di mana kamu melatih iman. Firman Tuhan berkata, orang ini taat, dia mengangkat tilamnya dan kemudian ia berjalan. Dan luar biasa. Belum pernah ada sejarah orang ini berjalan. Belum pernah ada sejarah bahwa orang ini mengangkat barang-barang. Tapi hari itu yang menopang selama 38 tahun diangkat, dipanggul, lari, senang, dan semua orang heran. Yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini adalah bahwa tidak selamanya mimpi itu akan berakhir. Tuhan mau melatih iman kita untuk kita berjalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan terjadi. Kita terus berjalan dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita tidak terfokus dengan tilam yang menopang kita. Kalau dia hanya melihat tilam yang 38 tahun menopang hidupnya dan dia tidak sedang memperhatikan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh perkataan Tuhan, mujizat tidak terjadi. Tidak peduli tilam itu sekian lama menopangnya, tapi hari itu Tuhan berkata, kamu yang sekarang ini mengangkatnya, dan terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang Tuhan mau buat. Jangan pernah fokus kepada sesuatu yang melemahkan hidupmu. Ada waktu di mana kita yang mungkin pernah lemah di sana. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar, perkataannya kita imani dan kita lakukan, dan ternyata entah kekuatan dari mana, ternyata kita kuat. Sama seperti mata kaki dari orang ini, ternyata jadi kuat. Dari mana? Sejak kapan? Nggak tahu. Tetapi sejak dia mendengar perkataan Tuhan, angkat tilammu. Hari ini ada kekuatan pada kakimu. Hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Saat kita mempercayai firman, disitulah ada kekuatan Tuhan. Sepertinya perkataan Tuhan Yesus yang kedua sebenarnya juga tidak masuk akal sebenarnya bagi orang ini. Orang ini belum sembuh, orang ini belum pernah bisa berjalan. Tetapi Tuhan berkata, angkat tilammu. Dan ternyata bisa. Latihan iman. Iman dari mana? Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mengajak kita semuanya, teman-teman, keluarga Shalom, jangan pernah lupakan mimpi. Jangan pernah menguburkan harapan. Mungkin kondisi-kondisi kenyataan-kenyataan hari ini kita bisa tergoda untuk melupakan mimpi-mimpi kita. Kita tergoda untuk melupakan harapan-harapan kita. Tapi Tuhan mau menggugah hati kita kembali.
Dan Tuhan mengajak kita semuanya untuk dengar apa yang Tuhan katakan, dan ketika kita mengimaninya, kita akan melatih iman kita, melatih untuk terus berjalan, melatih kekuatan kaki kita, melatih kekuatan hidup kita, melatih kekuatan iman kita, dan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Saya rindu teman-teman terus kuat dalam Tuhan. Kita akan terus bersabar dalam segala sesuatu, tetapi ingat, mimpi itu Tuhan akan terus genapi. Latihlah imanmu. Kiranya kita semuanya akan terus berjalan di dalam iman yang kita imani. Dari mana? Dari perkataan-perkataan Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Bapa Allah kami yang baik, firman-Mu sudah kami dengar. Tapi kiranya firman-Mu akan menjadi hidup dalam hidup kami. Saya berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah, yang hari ini sedang menikmati kehidupan yang sama sekali mungkin berbeda dari apa yang pernah diharap, dari apa yang pernah dibayangkan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan punya rencana. Buat mereka tidak akan pernah melupakan tiap-tiap apa yang mereka sudah bangun. Mimpi-mimpi bersama dengan Tuhan, harapan-harapan untuk memuliakan Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan terus melatih iman mereka. Inilah waktunya bagi kami Tuhan untuk melatih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terus pelihara anak-anak-Mu. Fisik mereka, mental mereka, iman mereka dipelihara. Bukankah Engkau berkata, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Kristus. Kami yakini teman-teman semuanya di keluarga Shalom ini terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh mereka. Tidak ada yang sakit dalam nama Yesus, bahkan yang pernah sakit pun sembuh dalam nama Yesus. Yang mungkin dalam pergumulan di rumah, tapi dalam kondisi dirumahkan karena sebuah pekerjaan yang terhenti, dalam nama Yesus anak-anak Tuhan tetap terpelihara. Yang mungkin sedang menjalankan usahanya dan sepertinya tidak seperti biasanya, kondisi yang mungkin menjadi lesu, tapi kami yakini ada pemeliharaan Tuhan juga untuk anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih Bapa. Kiranya dalam segala sesuatu kami akan tetap berkata puji Tuhan, karena Tuhan baik, melakukan sesuatu yang baik atas hidup kami. Tuhan terima kasih, diberkati anak-anak-Mu semuanya, diberkati kota kami, diberkati Indonesia ini dalam penanganan COVID yang sedang dijalankan. Kami percaya Indonesia kuat, Indonesia akan memenangkan pertarungan ini Tuhan, dan Indonesia utuh. Ekonominya tetap akan bisa bergerak maju, rakyatnya akan terus terpelihara, dan juga stabilitas nasional akan tetap terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kios, tidak ada kerusuhan, tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu stabilitas ekonomi, baik juga sosial, baik juga keamanan di negeri kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu juga atas keluarga Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati, Shalom.